action let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1 mata kuliah Statistik Ekonomi jurusan Perbankan Syariah kelas E dari semester 4. Di sini kami beranggotakan dari 3 orang, yaitu saya sendiri Cindi Bismika Rahmi dengan NIM 3322179 dan saya sendiri Nisa Sania dengan NIM 3322188 dan saya sendiri Rona Amalia dengan NIM 3322157. Di sini kami bertiga akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul distribusi normal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistik Ekonomi. Untuk lebih pahamnya, teman-teman boleh tonton video kami sampai akhir dan jangan di skip-skip. Selamat menonton guys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You took it on that one, you took it on this one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisa Sania sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang distribusi normal, di mana distribusi normal merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Banyak kejadian yang dapat dinyatakan dalam data hasil observasi per eksperimen yang mengikuti distribusi normal. Dan sebagai contoh dari distribusi normal yaitu TB atau tinggi badan. Untuk contoh yang kedua yaitu sebagai BB atau berat badan. Contoh yang ketiga yaitu isi sebuah botol. Dan contoh untuk yang terakhir yaitu hasil ujian. Inilah contoh dari distribusi normal. Nah, seperti yang kita ketahui, distribusi normal merupakan distribusi yang digunakan untuk mengetahui probabilitas yang telah diketahui rata-rata dan simpangan bakunya. Untuk perhitungan probabilitas suatu sampel yang diambil dapat dengan cara melakukan transformasi nilai-nilai pengukuran ke dalam bentuk bakunya atau nilai Z. Untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal standar atau baku yang mempunyai rata-rata mu sama dengan 0 dan standar deviasi atau sama dengan 1 digunakan nilai Z atau standar unit. Dan sebagai rumusnya yaitu contohnya itu Z sama dengan X kurang mu per aku nak kalian tukar Mi ngantuk aku. Lanjut aja nanti dikat. Untuk rumusnya yaitu Z sama dengan X kurang mu per to, yang dimana Z itu adalah Z di sini dinamakan dengan standar normal dan X sebagai rata-rata sampel dan mu rata-rata populasi dan to sebagai standar deviasi.
Sekian pemaparan materi dari saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum. Baiklah, saya di sini Rona Amalia sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang kurva normal, yang mana teman saya tadi sudah membahas distribusi normal. Di sini saya akan menggambar kurva normal, yang dimana pertama kita akan membuat garis lurus dan garis setengah yang tidak bersentuhan dan dibatasi oleh garis mu. Dan di sini adalah garis X-nya. Selanjutnya yaitu kurva normal mempunyai bentuk seperti lonceng dan simetris terhadap rata-rata atau mu. Dan untuk keperluan probabilitasnya luas kurva normal disamakan dengan 1 atau 100%. Yang mana di sini 0,5% dan di sini 0,5%. Jadi semuanya adalah 1 atau 100%. Baiklah, di sini saya akan mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z, yang mana kurvanya yaitu seperti ini. Dimana untuk mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z membutuhkan rumus, yaitu dengan rumus P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari A yang sama dengan nilai dari tabel A. Selanjutnya yaitu mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z dengan gambar yang berbeda, yaitu seperti ini. Dimana mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z, kita memerlukan rumus, yaitu dengan rumus P dalam kurung Z kurang dari kurang dari. Baiklah, di sini saya akan mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z dengan gambar yang berbeda, yang mana gambarnya yaitu seperti ini. Dimana kita kalau mau mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z membutuhkan rumus, yaitu P dalam kurung Z besar dari A sama dengan 0,5 kurang nilai tabel A. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Cindy Bismikarani selaku pemateri ketiga akan melanjutkan materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di mana saya akan membahas tentang rumus-rumus cara mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z. Sebelumnya juga sudah dijelaskan dua rumus oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan rumus dengan gambar yang berbeda lagi, yaitu gambarnya seperti ini. Kita bikin dulu ya teman-teman. Gambar kurva normal terlebih dahulu, dipotong dengan kita anggap saja di sini 0 dan di sini A. Seperti ini ya teman-teman. Anggap saja gambarnya seperti ini. Nah, dengan gambar seperti ini, kita tentunya menggunakan rumus yang berbeda lagi, di mana rumusnya yaitu P dalam kurung Z besar sama dari min A. Seperti ini ya teman-teman. Sama dengan 0,5 ditambah nilai tabel Z min A. Nah, A ini merupakan angka di tabel Z yang kita misalkan dengan A. Misalnya A ini dapat berupa 1,1 atau 2,1. Nah, kalau gambarnya seperti ini, jadi rumusnya seperti ini.
Nah, untuk gambar yang kedua, tentu kita menentukan menggunakan rumus yang berbeda lagi dari gambar sebelumnya. Kita misalkan gambar yang kedua seperti ini ya teman-teman. Seperti ini kita bikin dulu kurva normal dibatasi dengan 0 di tengah-tengahnya dan A di sini. Nah, dengan gambar yang seperti ini pasti kita akan menggunakan rumus yang berbeda lagi, di mana rumusnya yaitu P dalam kurung Z kecil sama dari A. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sama dengan nilai di tabel Z ditambah 0,5. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan tabel yang berbeda lagi, nah gambarnya yang berbeda lagi, kita menggunakan gambar yang seperti ini. Seperti ini dibatasi oleh 0 dan di sini ada 2 angka. Anggap saja A1 dan A2. Nah, jika gambarnya seperti ini, tentu rumusnya akan berbeda lagi. Dengan rumus yaitu P sama dengan A1 kecil sama dari Z kecil sama dari A2 sama dengan tabel A2 dikurang nilai tabel A1. Nah, untuk gambar seperti ini kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, rumus selanjutnya kita menggunakan kurva yang berbeda lagi. Gambar kurvanya seperti ini. Seperti biasa kita bikin dulu kurva normal dibatasi dengan 0. Lalu di sini terdapat A1 dan A2. Untuk gambar seperti ini kita akan membutuhkan rumus P di dalam kurung A1 kecil sama dari Z kecil sama dari A2 sama dengan tabel A2 ditambah nilai di tabel A1. Nah, jika gambarnya seperti ini ya teman-teman, dibatasi 0, di sini A1 dan di sini A2, maka rumusnya P A1 kecil sama dari Z kecil sama dari A2 sama dengan tabel A2 ditambah tabel A1. Sekian itu pemaparan dari saya. Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan tentang materi distribusi normal dari kami bertiga. Selanjutnya kami akan memberikan beberapa contoh soal dari materi yang kami jelaskan. Selamat menonton. Let's go. Akan memberikan contoh tentang distribusi normal dengan menggunakan rumus kurva normal dan tabel Z. Dengan contoh yaitu P dalam kurung min 1,51 kurang dari Z kurang dari dalam kurung 3,15. Ini adalah satu contoh yang saya berikan dan cara penyelesaiannya adalah dilihat dari tabel Z, di mana 0,1 ini di tabel Z terdapat 4, 3, 4, 5 dan 3,15 terdapat di tabel Z jumlah 499.992. Sebelum kita menyelesaikannya, kita harus memisah kedua soal berikut ini, di mana P dalam kurung min 1,5 dalam tutup kurung lebih kurang dari Z kurang dari 3,15 dan tutup kurung, di mana P sama dengan dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 1,5 ditambah P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 3,15 tutup kurung, di mana ini kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu jumlahnya karena terdapat ada 0, kita memberikan 0 dulu, koma, dari jumlah
min 1,5 adalah 4.345 ditambah 0,4.992. Lalu kita jumlahkan dua hasil ini menjadi 0,9337. Ini hasil dari kita jumlahkan. Di sini belum cukup selesai untuk menyelesaikan contohnya, kita harus memerlukan kurva, di mana kurvanya seperti ini teman-teman. Yaitu kita letakkan saja min 1,51, di sini nolnya 3,15, dan ini yang kita hasil. Baik, untuk lebih paham saya akan mencoba memberikan satu contoh lagi, di mana P dalam kurung min 0,73 kecil dari Z, lebih kurang dari Z, kurang dari 1,42, di mana jumlah dari tabel Z ini berjumlah 2.673, dan ini kita bisa tahu jumlah ini, kita lihat dari tabel Z ya teman-teman, dan ini jumlahnya 4.207. Sedangkan pertama kita kembali kepada P dalam kurung min 0,3 kurang dari Z dikurang dari 1,442 tutup kurung, di mana kita memisah soal ini terlebih dahulu. Cara memisahnya yaitu dengan P sama dengan dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari min 0,73 ditambah P sama dengan 0 kurang dari Z kurung 1,42. Agar kita tahu hasil akhirnya, kita harus menjumlahkan keduanya, di mana sama dengan 0,623 ditambah 4.207, hasilnya terdapat 0,688. Ini hasilnya dari tabel Z yang kita ketahui, dan kita akan menggambar kurvanya untuk lebih jelasnya, di mana kurvanya kita seperti ini. Kita misalkan saja yang ini min 0,73, ini 0, dan ini 1,42, dan kita akan menghasil sama seperti yang tadi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Amalia. Di sini saya akan memberikan contoh soal selanjutnya, yaitu soal pertama. P buka kurung Z besar sama negatif 1,91. Dimana untuk menyelesaikan ini kita akan melihat dulu di tabel Z, yaitu 191 di tabel Z yaitu 4,719. Selanjutnya kita akan memisahkan soal ini. Yang pertama P 0 kecil sama Z kecil sama 1,91 ditambah P buka kurung Z kecil sama 0, dimana ini bisa menjadi positif karena di distribusi normal negatif akan menjadi positif. Selanjutnya kita akan menambahkan ini, dimana 0,4719 ditambah
kita akan membuat kurvanya. Di sini saya akan memberikan contoh yang kedua, yang mana soalnya yang pertama yaitu P kurung Z kecil sama negatif 2,12, yang mana 2,12 ini di tabel Z berjumlah 4, 9, 30. Selanjutnya kita akan memisahkan soalnya. P buka kurung 0 besar sama Z besar sama 2,12 ditambah Z kecil sama 0. Selanjutnya kita akan menambahkannya, yaitu 0,4930 ditambah 0,5000. 0,5000 ini dapat dari 0 karena dia setengah. Selanjutnya jumlahnya yaitu 0,993. Dari hasil ini kita akan membuat kurva. Baiklah, itulah contoh soal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kini Bismika Rahmi selaku pemateri ketiga. Di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh soal agar teman-teman sekalian bisa lebih dalam memahami materi tentang distribusi normal menggunakan kurva normal dan tabel Z. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, di mana di sini saya akan membuat soalnya terlebih dahulu. Soalnya yaitu P dalam kurung min 3,15 kecil dari Z kecil dari 3,71. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita pisah dulu antara ini dengan ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu P sama dengan 0 kecil dari Z kecil dari Z kecil dari 3,15. Nah, minnya di sini itu bakal hilang karena di tabel Z tidak ada minnya, walaupun ada itu akan berubah menjadi positif. Nah, seperti ini ditambah P 0 kecil dari Z kecil dari 3,71. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita cari 3,15 ini di tabel Z. Nah, di tabel Z 3,15 ini bernilai 0,4992. Nah, 0,4992 merupakan hasil dari tabel Z 3,15. Selanjutnya, hasil dari 3,71 ini kita juga cari di tabel Z. Di sini saya mendapatkan 0,4999. Nah, setelah dapat hasil dari 3,15 dan 3,71, maka kita jumlahkanlah hasilnya. Maka 0,4992 ditambah 0,4999 akan menghasilkan 0,9991. Nah, inilah hasil dari 3,15 ini dan 3,71. Setelah kita mendapatkan hasil ini, tentu kita akan membikinkan sebuah kurva normal. Ini menggunakan tabel Z, sekarang menggunakan kurva normal. Kita bikin kurvanya seperti ini, melengkung dan dibatasi oleh 0.
Jadi kurvanya berbentuk seperti ini. Di sini min 3,15 seperti itu, dan di sini 3,71. Nah, setelah itu ini seperti ini ya teman-teman. Nah, beginilah penyelesaian dari soal P di dalam kurung min 3,15 kecil dari Z kecil dari 3,71. Inilah penjelasannya. Nah, agar lebih memahami, kita lanjut saja ke contoh soal yang kedua. Baiklah, kita hapus terlebih dahulu papan tulis kita sebelum lanjut ke soal yang kedua. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua, di mana di sini saya mengambil soal P Z besar sama dari min 3,27. Nah, seperti ini dengan soal yang berbeda tentunya. Nah, penyelesaiannya yaitu P 0 kecil sama dari Z kecil sama dari 3,27 ditambah P Z besar sama dari 0. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencari hasil di tabel Z dari 3,27. Nah, di tabel Z bisa kita dapatkan hasilnya 0,4995. Sedangkan 0 itu merupakan setengah dari kurva. Ingat teman-teman, pada materi pertama kurva itu bernilai 1. Nah, setengah dari kurva itu merupakan 0,5. Jadi karena ini 0, setengah dari kurva sesuai ketetapan merupakan 0,5. Agar lebih mudah untuk menambahkan, kita tambah 0,3 buah. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya 0,5000. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, kita lanjut menjumlahkan hasil dari ini agar mendapatkan hasil dari soal ini menggunakan tabel Z. Jadi hasilnya yaitu 0,9995. Ini hasil akhir dari soal nomor 2 menggunakan tabel Z. Selanjutnya kita menggunakan kurva normal. Kita bikin kurvanya terlebih dahulu seperti ini. Nah, dibatasi dengan 0 seperti biasa ya teman-teman. Lalu di sini merupakan min 3,27. Nah, inilah yang kita arsir. Seperti ini pengarsirannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin sekian pemaparan contoh soal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang distribusi normal. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.